Sayyidina Ali pernah mengatakan kan, ambillah, pelajarilah ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu agar supaya kamu tidak memulainya dari nol, ya. Ambillah pengalaman dari orang-orang yang terdahulu agar supaya kita jangan mulai dari nol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allah rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam wa kafa bihima min ni'mah. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah pada tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di periode terakhir 10 hari terakhir ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita di dalam kita menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, sehingga kita benar-benar keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sertifikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin dan hadirat sekalian, kajian kita dalam bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran ini memasuki tahap yang terakhir, ya. Insyaallah setelah kita membahas tahap-tahap sebelumnya, mulai dari persiapan, perkenalan, garis-garis besar kandungan Al-Quran, kemudian rambu-rambu yang harus kita perhatikan, kemudian kita masuk dalam metodologi pemahaman ayat, yaitu kita sudah bahas tentang bagaimana ayat Al-Quran itu dipahami oleh ayat Al-Quran yang lain. Arti kita mengartikan, memahami suatu ayat dengan ayat yang lainnya. Yang pertama dengan bahasanya, kemudian memahami konteks pembicaraan suatu ayat, ya. Berikutnya mencari tafsir suatu ayat dengan ayat yang lain, kemudian menghubungkan makna ayat dengan fakta ilmiah, ya. Kemarin waktu saya ngasih materi ini ke para guru di IMC, ya, mereka sangat tergugah seperti itu, tapi tetap aja ada yang belum
apa serak gitu dengan katanya kok dihubungkan ayat Quran dengan fakta ilmiah ya. Tapi ya ini memang sesuatu yang yang selaras antara fakta ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran. Hanya saja ya, itu juga dia mempertanyakan kan fakta ilmiah biasanya selalu berubah ya. Dahulu dianggap itu suatu kebenaran, sekarang ternyata berubah lagi. Ya memang seperti itu. Yang valid kebenarannya adalah hanya Al-Quran. Kalau fakta ilmiah itu terungkap sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit. Tetapi kebenaran yang pastinya adalah yang datang dari Al-Quranul Karim. Kemudian setelah itu juga kita mencari keterangan korelasi dengan sunnah dan asbab nuzulnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu mencari penjelasan dari referensi para ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin ya, ulama yang terdahulu, ulama salaf maupun ulama kontemporer ya. Karena masing-masing memiliki kapasitas yang berbeda-beda ya. Sebelum kita menjelaskan hal ini, marilah kita awali renungan kita kali ini, kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari segala kotoran syirik, kibir, hasud, riya, ujub, su'udzon dan penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini tahapan yang terakhir, bagaimana kita mencari penjelasan dari referensi para ulama, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Jadi kita maksudnya membaca kitab-kitab tafsir mereka. Ya, sekarang sudah banyak kitab-kitab tafsir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, seperti ada kitab tafsir Jalalain atau tafsir kitab Ibnu Katsir. Ada juga tafsir memang yang dikarang dalam bahasa Indonesia, yang dikarang oleh Ustaz Quraisy Shihab Al-Misbah misalnya, atau ada yang ditulis oleh Buya Hamka, tafsir Al-Azhar kalau tidak salah namanya. Itu sebagai referensi hazanah dari pengetahuan yang sudah dicurahkan oleh para ulama, baik yang
terdahulu maupun ulama yang sekarang yang kontemporer. Tentunya ya kita harus maklumi ya, walaupun kita baca tafsir mereka, tapi ini adalah penjelasan sesuai dengan kapasitas dan ilmu masing-masing. Ada para ulama yang mahir di bidang bahasa, mereka begitu indah ketika menafsirkan Al-Quran dengan gaya bahasa sastranya. Ada yang ulama yang pandai dalam ilmu fiqih misalnya, ketika membahas masalah hukum-hukum begitu rinci penjelasannya. Ada ulama yang pintar piawai dalam bidang filsafat, mereka jelaskan bagaimana ayat-ayat Quran kalau ditinjau dari segi filsafat. Ada juga ulama yang dari bidang tasawuf, bagaimana mereka memahami Al-Quran ya, dalam bidang tasawuf yang dalam bidang apa yang sering makna isyari yang disebut seperti itu. Berbagai macam ya penafsiran dari para ulama. Akan tetapi ya penafsiran ini adalah penafsiran manusia yang mana ketika kita membaca dan membandingkannya, tentu itu saja yang paling tepat dengan Al-Quran itulah yang paling benar ya, atau yang kita ambil adalah yang paling mendekati kepada Al-Quran dalam segala sisinya. Nah, ini penjelasan dari para ulama ini merupakan hazanah ya, dari kekayaan keilmuan dari ulama-ulama kita, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Tapi ya kadang-kadang kita nggak sempat waktu untuk baca semuanya gitu. Saya juga ya, walaupun ada kitab tafsir banyak di rumah, tapi nggak dibaca semuanya seperti itu, nggak sempat baca semuanya. Yang paling itu enak gampang adalah kita baca dari tafsir yang mutaakhirin, dari tafsir ulama yang sekarang, karena mereka kan dalam ilmu tafsir mereka sudah memang bidangnya, artinya mereka sebelum menulis tafsir tersebut mereka sudah kaji dan baca berbagai ilmu tafsir ya, terutama sekali ketika mereka memukakan pendapatnya ini sesuai dengan pendapat ulama fulan di dalam tafsir fulan. Nah, ketika kita lihat itu, kita baca tafsir yang terakhir ini seolah-olah kita juga membaca apa yang dibaca oleh mu'alif itu, kan gitu. Ini yang praktis seperti itu. Kecuali kalau kita mau membuktikan apa benar ucapannya ada di kitab tafsir ini, misalnya tafsir kitab tafsir At-Tabari di jilid sekian, nah kita cek saja seperti itu ya. Itu metode yang sangat menarik seperti itu. Bukan kita bilang nggak usah lagi baca tafsir ulama salaf, tidak ya, silahkan baca. Kalau ada yang memiliki waktu yang luang, itu bagus sekali baca ya, sebagai informasi buat kita. Sayyidina Ali pernah mengatakan kan, ambillah, pelajarilah ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu, agar supaya kamu tidak memulainya dari nol ya. Ambillah pengalaman dari orang-orang yang terdahulu, agar supaya kita jangan mulai dari nol ya. Jadi kita udah tahu ilmunya kan. Kalau orang yang baru mencari ya, pengalaman kan lama. Ilmu yang dari pengalaman kan mesti dipraktekkan dulu, akhirnya baru dapat pengalaman. Tapi kalau udah tahu kan kita langsung mempraktekkannya saja seperti itu. Nah ini, tapi jangan kita katakan ya, seperti ada yang mengatakan, kita nggak perlu lagi nih mencoba menafsirkan Al-Quran.
Karena tafsir Al-Quran ini sudah dicakup semuanya oleh ulama-ulama terdahulu katanya. Sehingga mereka katakan ma tarakal awwalina lil akhirina syai'. Orang-orang terdahulu sudah nggak nyisain lagi dari penafsiran Al-Quran sedikit pun. Nah hal ini ya nggak tepat seperti itu. Apakah memang pengetahuan mereka itu menyamai Al-Quran sehingga mereka bisa menafsirkan semua Al-Quran? Kan nggak mungkin. Padahal ya Al-Quran itu adalah lautan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, refleksi dari ilmu Allah. Kadang-kadang mereka menafsirkan sesuatu, tapi ternyata apa yang mereka tafsirkan ya terutama hal-hal yang bersifatnya mutahawilah, ya, hal-hal yang berubah. Ya, ditemukan oleh ulama yang lebih kesini lagi, ya, penjelasannya berbeda seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang dijelaskan para ulama terdahulu, ya, kemudian diterangkan lagi lebih mendetail, lebih jelas lagi pada ulama yang berikutnya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, balighu anni walau ayah. Ya, ini di Hajjatul Wada ketika haji perpisahan. Ya, haji Nabi hanya sekali, ya, itu yang disebutnya Hajjatul Wada, haji perpisahan. Karena setelah haji tersebut ya Rasulullah SAW ya tidak lama ya meninggal dunia. Di Hajjatul Wada Rasulullah berpesan. Rasulullah bertanya, hal ballagtu, apakah aku sudah sampaikan semuanya? Sahabat-sahabat menjawab, qad ballaghtar risalah wa addaital amanah, seperti itu. Seperti yang saya tadi baca muqaddimah itu. Faqad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadi. Sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan amanat yang diberikan oleh Allah. Ya, faqad ballaghtal amanah wa nasahal ummah, dia telah menasihati umat ini, ya, dan telah berjuang di jalan Allah, ya, dengan sebenar-benarnya perjuangan. Itu semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah, sudah dilakukan oleh Rasulullah. Terus Rasulullah berpesan, balighu anni walau ayat. Ya, dalam ayatnya, dalam riwayat lain, falyuballighi syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah yang hadir, yang menyaksikan saat ini di Hajjatul Wada di Padang Arafah, Rasulullah katakan, hendaklah yang hadir di sini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Terus Rasulullah katakan, rubba muballighin aw amil sami. Ya, barangkali saja, boleh jadi orang yang disampaikan nanti atau yang nggak hadir itu bisa lebih paham dari orang yang mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Inilah makna yang diterangkan atau keterangan ini adalah sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nur, ya, di mana keterangan Rasulullah SAW ini seperti yang sudah saya gambarkan, perlihatkan waktu itu, ya, dalam surah An-Nur, bagaimana Allah gambarkan keterangan Al-Quran ini seperti cahaya yang keluar dari miskat. Miskat itu lubang yang tidak tembus, ya, seperti ini, seperti apa, senter atau ini lampu proyektor ini, ya, dimana ya, berbentuk kerucut dari kecil besar. Inilah penerangan Al-Quran, ya, asalnya dipahami secara sederhana pada zaman Nabi, kemudian pada zaman berikutnya dipahami lebih luas, ya, sampai kepada kita seperti itu, ya. Seperti juga dalam pengertian wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, menghadapi musuh itu, ya, min quwwatin, dengan menggunakan berbagai kekuatan. Nah, min quwwatin Rasulullah terjemahkan waktu itu. Apa yang dimaksudkan min quwwah? Ala innal quwwatar ramyu, kata Nabi, ketahuilah kekuatan yang dimaksud oleh Allah di sini adalah memanah. Ya, dulu memang memanah merupakan senjata yang ampuh, ya,
karena dia lebih ampuh dari pedang. Pedang jaraknya dekat, tombak juga jaraknya ya nggak begitu jauh, walaupun tombak bisa juga dilempar ya. Nah, tombak juga termasuk ar-ramyu juga ya, karena dia kalau dia dilempar, sehingga ada olahraga lempar lembing itu ada di sana kan. Itu juga termasuk ar-ramyu. Itu adalah merupakan kekuatan. Ini Rasulullah terjemahkan dari ayat Quran, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi ya turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Siapkanlah untuk menghadapi mereka, para musuh-musuh kamu itu, dari berbagai kekuatan. Nah, kalau kekuatan di sini dalam bentuknya nakirah ini umum, tapi difahami pada zaman Rasulullah terangin kekuatan itu maksudnya adalah di sini tombak ya yang dilempar maupun panahan, utamanya panahan. Nah, kita kalau membaca hadis ini jangan hanya difahami ini kekuatan ini hanya panahan. Itu zaman dahulu, zaman Rasul, kekuatan itu adalah di panahan. Sehingga kan banyak sekarang olahraga paling digemari kan ada di sekolah-sekolah Islam biasanya tuh memanah seperti itu ya, memanah karena mengikuti sunnah Rasul katanya ya. Rasulullah itu menerangkan sesuatu yang update pada saat itu ya. Nah, makna ini terus ya, makna ini terus karena sesuai tadi seperti apa? Seperti kerucut. Kalau dipahami dalam masa Nabi itu diartikan memanah. Masa berikutnya kekuatan itu ya, berkembang lagi, bukan manah. Dulu yang lontar itu pakai lontar atau senjata pelontar bukan di zaman Nabi, tapi di zaman Abdullah bin Zubair kalau nggak salah ya sudah ya, karena pernah Abdullah bin Zubair ketika dia ada di Mekah dengan pasukannya diserang oleh pasukan Yazid dengan menggunakan manjanik namanya, pelontar. Suka di film-film yang kolosal tuh zaman dahulu, perang dulu itu pakai manjanik itu, batu dilempar begitu. Itu sampai ya, ini saking bagaimana kebejatannya itu pasukan Yazid itu sampai mengenai Ka'bah, dilontar sampai Ka'bah itu hancur waktu itu ya, atau terkena sebagian. Ini manjanik. Nah, itu udah mulai. Nah, kemudian berikutnya manjaniknya ini bukan saja batu, tapi batu yang dipakai api begitu. Nah, itu terus berkembang. Akhirnya kemudian ditemukan mesiu dan sebagainya. Ya, mulailah ada meriam dan seterusnya. Ini ada bagian dari kekuatan kan. Jadi berkembang terus makna kuah. Nah, kaum muslimin diperintahkan ini untuk mempersiapkan dengan berbagai kekuatan. Kalau zaman sekarang kekuatan bukan hanya itu. Ya, kekuatan ya bukan saja dari persenjataan tapi dari kekuatan dari media ya, berapa banyak ya satu negara goncang hanya dengan propaganda pakai media ya, hancur dengan media ya, seperti itu. Nah, media ini juga bagian dari kekuatan. Umat Islam juga harus mempersiapkan diri, mempelajari hal ini ya, juga jangan hanya bidang senjata seperti. Kalau senjata kan itu militer ya, tapi sekarang dalam keadaan masa damai itu mereka banyak menyerang kita dengan media. Kalau kita nggak lawan dengan media juga, maka kita akan kalah seperti itu. Nah, ini Allah perintahkan min quwwah. Nah, ini pengertian quwwah ini berkembang seperti itu. Inilah yang diterangkan penerangan Al-Quran dan dalam surah An-Nur itu. Kenapa Allah tidak menerangkan penerangan, perumpamaan penerangannya itu seperti matahari? Matahari kan begitu terang ya. Kalau matahari kita nggak bisa maksudnya membedakan ya. Tapi inilah yang memang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, penerangan Al-Quran itu akan terus berkembang ya,
sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang juga dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, ya. Ini kemarin juga saya sudah contohkan bagaimana innallaha faliqul habbi wan nawa, itu Allah membelah biji dan biji kurma dalam proses pertumbuhan, ya. Biji macam-macam kan, ya, biji duren, biji apa, kalau dia mau tumbuh dia terbelah dulu seperti itu. Dan bukan itu kalau itu dipahami, bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada masa Nabi, ya, biji kurma terbelah kemudian dia menimbulkan tunas. Tapi kalau umat zaman sekarang dipahami ternyata sampai sel-sel, ya, untuk janin, sel-sel janin, perkembangan janin di dalam tubuh atau rahim ibu itu berkembangnya dengan proses pembelahan, ya, pembelahan sel. Nah, ini ditemukan bagaimana Rabbul Falak itu artinya Tuhan yang menguasai dan mengatur pembelahan sel. Kalau dulu kan nggak dipahami ini. Inilah makna-makna dari berkembangnya penafsiran, ya, baiknya ulama terdahulu maupun sekarang perkembangannya, ya. Jadi jangan juga, tapi kita jangan mengecam kalau kok salah nih penafsiran dulu gitu. Enggak, memang penafsiran dulu sesuai dengan kapasitas mereka, ya, sesuai dengan ilmu mereka. Dan dulu kan belum ada mikroskop, belum ditemukan ilmu tentang janin, belum macam-macam kan seperti itu. Tapi kalau Al-Qur'an kan sudah tahu semuanya, ya. Al-Qur'an ilmu Allah itu mendahului, ya, pengetahuan manusia. Nah, dalam mempelajari ini semuanya, ya, tentunya mempelajari referensi dari para ulama terdahulu maupun kontemporer, penjelasannya dan contoh-contohnya. Mungkin kalau ditulis di ini makalah nggak cukup, ya. Ya, nanti ini bisa, kalau kita sudah akrab dengan Al-Quran, ya, kita pasti akan mencari itu, ya. Haus kita, bagaimana penjelasannya dari para ulama, baik yang terdahulu maupun ulama-ulama kontemporer tentang makna satu ayat. Tapi di dalam kesempatan kali ini saya ingin hanya menekankan, ya, kitab tafsir Al-Quran itu bukanlah Al-Quran, ya. Ya, harus ingat, ya, tafsir Quran itu bukan Al-Quran, ya. Al-Quran itu tetap Al-Quran. Itu tafsir adalah penjelasan dari para ulama yang akan membantu kita memahami kandungan Al-Quran. Terkadang kita dulu, ya, belajar, kalau orang-orang belajar tafsir, yaitu apa yang dikatakan, dia fokusnya kepada ilmu tafsir. Sampai kadang-kadang ada ilmu kitab tafsir panjang sekali penjelasannya satu ayat. Jadi orang itu habis di situ. Jadi bukan penjelasannya kadang kesana kemari seperti itu, ya. Sampai ada istilah ulama mengatakan, kitab tafsirnya luas sekali penjelasannya, kullu syai' fihi, segala sesuatu ada di sana, illa Al-Quran, kecuali Al-Quran yang nggak ada. Jadi jelasannya ke sono kemari, ya, yang dijelaskan macam-macam, semuanya ada, kecuali Al-Quran yang nggak ada. Seperti itu. Nah, ini jadi maksudnya bukan artinya kita harus pahami ketika kita menafsirkan Al-Quran, atau kita membaca tafsir Al-Quran, yang kita fokusnya adalah Al-Quran, ya. Ketika fokus, ini penjelasan ini mengacu kepada menjelaskan kepada ayat ini, kita kembalikan selalu kepada Al-Quran. Adapun penjelasannya dari mu'alif terus panjang lebar, bisa benar bisa salah, ya. Nah, ini dari sini saya ingin hanya mengingatkan ada beberapa penjelasan tafsir yang kurang tepat gitu, ya. Saya bilang, bukan saya bilang suka orang bilang itu sok tahu nih, ya. Emang pintaran mana ente ulama terdahulu sekali begitu kan. Kalau kebenaran kebenaran ya tetap kebenaran. Nggak mesti orang yang sudah pintar semua ucapannya benar, jangan. Itu mensamakan nanti seperti orang Yahudi, menjadikan ulama-ulama mereka itu sebagai Tuhan. Arti apa saja yang diucapkannya itu
merupakan hak kebenaran, tidak, ya. Kita hormati mereka, kita berterima kasih atas jasa mereka yang begitu besar, ya. Tapi kalau kebenaran adalah kebenaran, kalau salah ya salah, seperti itu. Untuk itu, ya, ketika Anda juga mengajar kemarin baru selesai tafsir Jalalain itu, ya, kita berterima kasih baca kita tafsir Jalan ini, tafsir yang biasa kalau di pesantren salaf itu, pesantren tradisional, itu ini menjadi rujukan utama, ya, tafsir Jalalain. Itu enak, memang apa, dia ngartikan perkataannya, dia dijelaskan situ apa, kita jadi jelas makna dan maksudnya. Tapi juga di sana ada suka keterangan-keterangan, ya, terutama misalnya Imam Suyuti ini terkenal dengan gemar sekali dengan nasih mansuh seperti itu. Nah, ini ketika baca satu ayat tentang misalnya ayat-ayat, ya, peperangan seperti yang sudah pernah Anda terangkannya, ini dibilang hadza qabla nuzuli ayatil kitab. Kata mu'alif nih, ya, ketika misalnya ada ayat Quran yang memerintahkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an dinik wa yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ayat Quran, yang memerintahkan kita, Allah tidak melarang kalian, ya, terhadap mereka-mereka yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, antabarruhum, untuk kalian berlaku baik kepada mereka, ya, wa tuqsitu ilaihim, dan kalian berlaku adil kepada mereka. Ya, ini dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ini bagaimana ayat yang menggambarkan Islam itu begitu apa, damai, sampai terhadap orang yang non muslim tapi yang tidak memerangi kita, kita diperintahkan untuk berbuat baik, berlaku adil terhadap mereka. Ini ayat Quran ini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat ini kan memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang di luar Islam, non muslim, yang tidak memerangi kita. Nah, di tafsir itu, ya, di kitab tafsir terutama yang gemar sekali dengan nasih mansuh, dibilang, oh, ayat ini sih sudah dihapus oleh ayat perang, katanya. Arti nggak berlaku lagi. Jadi bagaimana kalau ayat perangnya seperti yang kita sudah baca, ya, sudah terangkan, kita harus memahami konteks suatu ayat, ya, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian bertemu orang yang kafir, penggal kepalanya. Nah, itu ayat ini tadi katanya yang saya bacakan dari Mumtahanah ayat 8 itu dihapus oleh ayat pedang. Jadi kalau ketemu orang kafir, bukan kita berlaku adil kepada mereka, berbuat baik, tapi penggal. Itu kan ngaco namanya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Jadi ada di beberapa kitab tafsir yang menjelaskan bahwa ada ayat-ayat yang dinasakh atau dihapus dalam Al-Quran, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Seperti contoh-contohnya yaitu ayat-ayat perdamaian dan dakwah secara hikmah dihapus oleh ayat-ayat perang, ya. Nah, ini ketika merangkan tafsir tadi bilang ini pendapat ulama loh, ini bukan keterangan, ini bukan firman Allah loh yang mengatakan bahwa ayat ini dihapus oleh ayat pedang, ya, atau bahkan tidak ada hadis Nabi yang mengatakan Rasulullah bilang, oh, ayat ini dihapus dengan ada. Cari hadis Nabi, nggak ada. Jadi itu pendapat. Nah, pendapat mufasir, walaupun kita baca kitab tafsirnya, bisa salah, bisa benar, bisa tepat, bisa tidak tepat, seperti itu, ya. Jadi fokusnya kepada Al-Qur'annya. Oleh karena itu, tahapan sebenarnya referensi dari yang sudah Anda uraikan ini, kita sampai kepada yang tadi memahami ayat, mengkorelasikan ayat dengan fakta ilmiah, seperti itu. Sampai di situ kalau kita sudah akrab seperti itu, insya Allah akan
dapat kita penjelasan-penjelasan. Sebab banyak sekali, ini pengalamannya, banyak sekali penjelasan-penjelasan ulama yang belum saya baca, tapi saya sudah bisa dapat itu dari keterangan Al-Quran. Seperti tentang An-Nabiyul Ummi, di tafsir yang saya biasa kaji itu di setiap pagi. Saya belum baca sebelumnya itu tentang itu, tapi saya udah punya ada catatan tafsir Bayanur Rahman fi tafsiril Quran bil Quran, penjelasan Al-Quran dalam menafsirkan Al-Quran ditafsirkan oleh Al-Quran yang lain. Di situ kita terangkan bagaimana makna An-Nabiyul Ummi. Itu saya enggak baca dari kitab tafsir, tapi kita dapat pengertiannya dari Al-Quran. Begitu juga tentang makna siapa mereka orang yang bertakwa, al-muttaqun, enggak baca dari keterangan tafsir. Ya, kalau dulu kan para ulama, orang yang bertakwa kan siapa itu? Ya, apa itu arti takwa? Takwa arti imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ya, imtitsalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, itu dengan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu takwa yang sering khatib Jumat itu ungkapkan. Itu keterangan ulama seperti itu. Memang ini keterangan ini mencakup, tapi terlalu global sekali. Tapi kalau Al-Quran diterangkan itu, ya, siapa mereka orang yang bertakwa, diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, diterangkan dalam surah Al-Baqarah 177, diterangkan dalam surah Al-Imran 133 sampai 136. Kalau baca dari situ kita bisa lihat, oh begini orang gambaran orang yang bertakwa. Bukan kelihatannya orang yang bertakwa ini orang yang khusyuk misalnya, di masjid aja pakai baju koko. Takwa mungkin bisa benar bisa salah. Ya, sudah rajin sholatnya tapi pakaiannya rapi, terus itu kali yang bertakwa. Iya, bisa benar bisa tidak, tapi nggak taunya kelakuannya, akhlaknya dengan sesamanya buruk. Nggak masuk di kriteria takwa yang disebutkan oleh Al-Quran seperti itu, karena Al-Quran ini mencakup, ya, seperti itu. Nah, ini bukan mendiskreditkan, menjelekkan orang yang pakai baju koko, berjubah apa, tidak. Tapi itu kan hanya penampilan, ya, itu penampilan, dan kalau diiringi dengan akhlak yang baik, ya, maka itulah yang mencerminkan satu ketakwaan kepada Allah SWT. Begitu juga tentang makna siapa mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Berkali-kali perintah sholat itu dengan wa aqimis sholat atau wa aqimus sholat. Ini pun saya dapati yaitu dari Al-Quran juga, dalam surat Al-Ma'arij, ya, ayat 22 sampai 26. Keterangan orang-orang yang mendirikan sholat, bukan orang yang melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat, itu kita lihat kan, pelaksanaan sholat kan itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Tapi kalau mendirikan sholat itu Nabi contohkan dalam perilakunya. Jadi bukan saja dalam gerak-gerik sholat diajarkan oleh Nabi, tapi dalam implikasi dari sholat itu sendiri itu juga dicontohkan oleh Nabi, ya. Saya nggak jelaskan di sini semuanya. Itu maksudnya bagaimana kita akan dapat penerangan kalau kita akrab dengan Al-Quran. Begitu juga tentang orang yang fasik. Dulu sering kita mendengarkan orang fasik itu seperti apa sih? Orang fasik adalah orang yang apa yang kita pahami yang fasik? Kita kan tahu orang mukmin udah tahu, orang kafir tahu, orang munafik tahu. Kalau fasik apa? Banyak melakukan perbuatan dosa besar, yaitu yang biasa kita pahami. Itu juga Anda pahami seperti itu, ya, seperti itu. Lalu ketika Anda baca firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina humul fasiqun, sungguhnya orang munafik itu adalah orang fasik. Loh, orang munafik kalau dibilang melakukan dosa besar, ya berarti dia masih beriman melakukan dosa besar. Tapi ini orang munafik kan berarti orang kafir, betul. Innal munafiqina humul kafirun, di ayat yang lain. Orang munafik itu orang kafir.
Nah fasik kok dibilang juga munafik. Ternyata definisi dari orang yang fasik itu juga diterangkan dalam surah Al-Baqarah. Dalam firman Allah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh. Ya, ini adalah definisi orang yang munafik. Jadi masuk di situ kadang-kadang orang yang fasik maksudnya. Fasik itu kalau fasik dia hanya melanggar perjanjian antara manusia itu ya dia kan berdosa itu fasik. Nah, dia masih mukmin. Tapi kalau dia melanggar perjanjian dengan Allah ya dari perjanjian fitrah itu yang Allah perintahkan untuk beriman, dia bisa ya digolongkan kepada kafir seperti itu, atau munafik seperti itu. Jadi definisi fasik itu lebih dia bisa seorang itu bisa masuk ke dalam munafik, atau dia bisa juga masuk tetap dalam keadaan mukmin tapi dia berdosa seperti yang definisi yang biasa kita dengar, atau dia bahkan bisa menjadi orang yang kafir, yang fasik itu seperti itu. Ini penjelasan dari Al-Quran itu sendiri ya. Nah ini yang adalah beberapa contoh yang tadi yang Anda harapkan, yaitu kalau kita ulang-ulangi terus step-step yang dari awal sampai tadi ya, penjelasan mengkorelasikan dengan fakta 5, kita akan mendapatkan sesuatu yang manfaat. Nah setelah itu baru kita lanjutkan ke tahap lagi dengan mencocokkan dengan sunnah Nabi, juga dengan tafsir para ulama ya, sehingga menambah luas lagi wawasan kita seperti itu. Jadi yang kita ingatkan tadi, kalau ada juga dalam kitab tafsir yang yang pertama tadi menjelaskan katanya ada bahwa ayat-ayat yang dinasikh seperti itu kita harus hati-hati dalam hal ini. Atau yang kedua, penjelasan yang mendiskreditkan atau mencederai kehormatan para nabi. Ada juga di kitab-kitab tafsir masuk misal riwayat-riwayat. Ustaz Husin juga sering ceritakan bagaimana ketika bercerita tentang surah Al-Ahzab ayat 69 ya, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa ya. Wala takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu min. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengganggu Nabi Musa lalu Allah bersihkan nama baik Nabi Musa. Ini kemudian ditafsirkan dengan katanya Nabi Musa ya, yang sering kita dengar, Ustaz juga menceritakan ya, selalu kalau mandi secara tertutup gitu, menyendiri ya. Ini kan memang meru'ah, sesuatu yang menjaga kehormatan kan begitu. Tapi bagi Bani Israil yang biasa mereka kalau mandi itu ya, laki-laki dengan laki ini ya telanjang bulat bareng-bareng gitu, mandi ya bareng-bareng. Ini kebiasaan mereka. Lalu ketika Nabi Musa kalau mandi sendiri, menyendiri, nggak mau bareng-bareng dengan mereka, oh mereka bilang ini Nabi Musa mungkin ada kelainan nih kan, ya ada kelainan nih, ya kayaknya jadi makhluk nih. Jadi dituduh seperti itu. Akhirnya Allah kata, demi membuktikan ini, ketika Nabi Musa mandi di sungai ya sendiri, ditaruh bajunya di pinggir sungai di atas batu. Ketika selesai mandi mau ganti pakaian, mau ambil pakaiannya, batu itu lari, dikejar-kejar oleh Nabi Musa. Ya hajar saubi, ya hajar saubi. Batu, kemarikan bajuku. Batu ini terus lari sampai ke tengah masyarakat ya, ke pasar misalnya itu tempat orang banyak, sampai akhirnya orang-orang jadi ngelihat Nabi Musa lagi lari lanjang-lanjang. Oh terus akhirnya orang-orang lihat, oh ternyata Nabi Musa enggak seperti dugaan kita katanya ya, sama kan normal kayak kita. Masa untuk apa katanya demi menjaga membuktikan omongan mereka, lalu Allah sampai permalukan Nabi Musa seperti itu. Masa Nabi seperti itu? Masa Allah melakukan seperti itu? Nah ini hal-hal seperti ini ya, hal-hal yang mendiskreditkan para nabi ya. Banyak juga tentang Nabi Ibrahim, katanya berbohong sebanyak 3 kali katanya. Nabi kok berbohong, padahal
ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kana siddiqan nabiyya. Dia adalah siddiq, seorang yang benar, ya, dan membenarkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri nabi kan kita belajar dari kecil. Ya, ada 4 ciri nabi, di antaranya kan as-sidq. Ya, artinya benar, dia nggak pernah bohong. Kalau bohong ya dalam rijalul hadis saja orang mempelajari rijalul hadis tentang al-jarh wa ta'dil. Ini perawi ini adil enggak? Kalau dia tukang bohong atau pernah bohong enggak diterima hadisnya. Masa Nabi berbohong seperti itu? Nah, ini ketika menerangkan surat As-Saffat ayat 89. Atau Nabi Daud katanya mengambil istri seorang komandan pasukannya untuk dijadikan istri, padahal dia sudah mempunyai istri 99, digenapin jadi 100 katanya. Ini ketika menafsirkan surat As-Saffat ayat 22-23. Atau ketika Nabi Sulaiman itu ketika melihat bagaimana kuda-kuda perangnya itu diperlihatkan, sampai berlari dengan kencangnya, kemudian karena debu yang bertebaran sampai hilang dari pandangannya. Katanya ayat ini menceritakan bagaimana Nabi Sulaiman saking cintanya kepada kuda-kudanya sampai dia melupakan sholat asar sampai terbenam matahari. Padahal sini nggak ada cerita satu kata pun nggak ada bercerita tentang matahari terbenam, nggak ada. Ini di ayat As-Sad juga 31-33 ya. Lalu katanya karena demikian, karena akhirnya Nabi Sulaiman lalai dari melaksanakan sholat asar, dikumpulin kudanya, akhirnya dipenggal kuda-kudanya, kakinya dipotong, lehernya dipotong. Apa salahnya kudanya? Nabi Sulaiman lalai. Ya, kalau memang itu cerita itu benar kan, ini mendeskan kok Nabi kok kejam seperti itu, ya. Nah, ini hal-hal riwayat-riwayat contoh aja itu. Atau juga cerita tentang yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW juga banyak. Di antaranya ayat Quran yang tentang larangan menyolatkan orang yang mati dalam keadaan kafir. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Katanya ayat ini sudah turun, ya, sebelumnya, dan juga ayat yang berbunyi enggak boleh mintakan ampun untuk orang yang kafir. Ketika ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, ya, anaknya Abdullah minta Rasulullah nyolatin. Rasulullah mau nyolatin, akhirnya kemudian katanya ditarik jubahnya sama Sayyidina Umar. Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kamu sudah dilarang untuk menyolatkan orang kafir? Ya. Seolah-olah Rasulullah nggak paham Al-Quran seperti itu. Udah dilarang kok masih mau mengerjakan seperti itu. Ya, enggak, saya akan memintakan ampun, melebihkan dari 70 kali. Juga dilarang kan, intastaghfir lahum sab'ina marrah la yaghfirullahu lahum. Ya, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kamu silakan mintakan ampun untuk mereka atau kamu tidak mintakan ampun untuk mereka, lan yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Walaupun 70 kali kamu mintakan ampun untuk orang-orang kafir itu, mereka Allah tidak akan mengampuni. Oh, katanya, saya mau tambah lebih dari 70. Kan kalau sampai 70 Allah nggak ampuni, saya mau lebihin dari 70. Kayaknya Rasulullah nggak paham ayat Quran. Padahal ayat ini sama sekali bukan menyatakan batasan 70, tapi ini maksudnya sama saja kamu mintakan ampun untuk mereka atau kamu tidak mintakan ampun. Sebanyak apapun kamu mintakan ampun untuk mereka, Allah tidak akan ampuni, ya, karena mereka mati dalam keadaan kafir seperti itu. Nah, ini yang mendiskreditkan Nabi atau mendiskreditkan keluarga Nabi, paman Nabi ketika baca innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Oh, ini kata ayat ini bercerita tentang Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir. Itu juga bagian-bagian itu. Hendaklah kita ketika memahami itu
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, tafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu dengan surat Al-Lahab. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Abu Lahab juga kan paman Nabi. Nabi sayang dia dan Nabi pengen Abu Lahab itu masuk Islam, tapi dia nggak bisa. Ini jadi innaka la tahdi man ahbabta itu ditafsirkan oleh Al-Quran, tafsirkannya mana? Itu surat Al-Lahab. Jangan tafsirkan pakai riwayat seperti itu. Ya, alhamdulillah Ustaz. Dan ini juga kajiannya udah selesai ya. Itu contoh-contoh saja ya. Yang terakhir ya tentunya kalau mentok juga kita sudah ya berusaha tadi, terutama tadi ya sampai kita mencari fakta ilmiah seperti itu. Bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, paham bahasa Arab, bisa terus kaji baca kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab hadis seperti itu yang lainnya. Tapi kalau mentok ya bagi yang pemula ya, kalau mentok Allah Subhanahu wa taala perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu juga, nggak paham, kita udah cari secara bahasanya, terbuka kamus apa semuanya ya, tapi kita belum paham nih, ya tanyalah, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada ahla dzikri, yaitu ahlul Quran. Kan adzikru kan ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi adzikru ini adalah nama lain dari Al-Quran. Ini secara khusus seperti itu ya. Fas'alu ahla dzikri, tanya gitu. Ya. Tanya kepada orang yang mengerti ya. Secara umum ahla dzikri bisa juga tanya kepada ahlinya. Ya. Kita misalnya ada ayat yang berbicara tentang tumbuh-tumbuhan atau tentang hewan, tentang manusia, anatomi tubuh manusia, tanya kepada ahlinya, pada dokter yang mengerti tentang hal itu ya. Ini adalah bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita untuk kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, inilah ya. Selanjutnya ya, selamat mengarungi keluasan samudra ilmu ilahi ya. Anda bukan mengharapkan antum paham ya, apa yang Anda jelaskan. Jadi Anda harapkan antum coba praktekkan ya. Coba kita dekatkan dengan Al-Quran. Rugi kita kalau nggak dekat dengan Al-Quran ya. Ini jadi dari kajian ini yang kita harapkan adalah bagaimana kita jadi mau mengkaji, mentadabburi firman-firman Allah, karena ini diperintahkan oleh Allah ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati ya. Hendaklah mereka merungi ya, mentadabburi ayat-ayatnya. Itu adalah perintah ya. Lamnya sini lamul amr ya, lam perintah. Kalau untuk orang ketiga itu pakai begitu, liyadabbaru ya, hendaklah mereka merungkannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita dekat dengan Al-Quran, mau mempelajarinya, memahaminya, dan juga mengamalkan isinya, sehingga kita dikategorikan nanti di akhirat termasuk ahlul Quran, yang kata Rasul ahlul Quran adalah ahlullah ya. Dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Ini saja ya yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.